Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak 10 IPS, terima kasih Anda semua sudah mengerjakan tugas peta konsep sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah dan seni. Ya, melalui tayangan ini saya akan menjelaskan apa itu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah dan seni. Ya. Sejarah bukan sekedar masa lalunya. Ya. Ketika sejarah itu bisa sebagai seni, artinya ketika kita belajar itu kita akan merasa menyenangkan, gembira dan lain sebagainya. Itu bisa Anda lihat melalui relief di slide ini. Ya, itu adalah bagian dari seni ukir, seni pahat dan lain sebagainya di Candi Borobudur. Melalui relief itu Anda akan tahu bagaimana kehidupan nenek moyang kita di masa kerajaan-kerajaan kuno itu seperti apa. Ada gajah, terus pakaiannya seperti apa, tanamannya seperti apa, pola pemasyarakatannya seperti apa. Kita belajar itu kita pasti akan menyenangkan. Ya, bukan hanya sebagai kisah yang bisa dituturkan, tapi bisa diangkat dalam sebuah novel, sebagai film juga dan lain sebagainya. Ya. Pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu dianggap sebagai ilmu kalau punya metode, untuk membuktikan dan meneliti tentang peristiwa di masa lalu itu benar atau tidak, itu mitos atau fakta dan lain sebagainya. Harus ada metode, ada sumbernya. Maka dari itu sejarah bergantung pada sumber, ya. Maka dari itu ada ilmu, ada ilmu, nanti lain lagi ya. Bisa, kalau ilmu nanti empiris, memiliki objek, yaitu manusia dan masyarakat di masa lampau, memiliki teori, memiliki metode seperti yang ada di samping ini. Ada heuristik, kritik, interpretasi, dan terakhir historiografi. Nanti kita bahas lebih lanjut di bab berikutnya. Apa bedanya sejarah dengan ilmu alam, dengan ilmu yang lain? Ini secara spesifik dengan ilmu alam, ya. Baik itu secara peristiwanya pengulangan, kalau sejarah itu unik dan lain sebagainya, ya. Terus secara karakteristik seperti apa, ya, diakronik. Ilmu sejarah itu nanti akan kita bahas. Lalu dia dan kronikus memanjang dalam waktu, tapi kalau ilmu sosial itu meluas dalam ruang, ya, mesti dampaknya luas. Jadi kalau peristiwa kerusuhan pasti dampaknya akan meluas, ya. Itu kalau kita bicara dengan ilmu sosial dan lain sebagainya. Sumber terbatas, kita tergantung pada sumber untuk mengungkap itu. Kalau sekarang kan kita ingin mengetahui kejadian kerusuhan, ada CCTV, ada keterangan saksi, ada pelaku dan lain sebagainya. Kalau ilmu alam itu harus melalui lab. Kalau Anda ingin mengetahui kandungan apa di air mineral merek ini gitu ya, saya tidak promosi, itu harus diuji di lab. Ya, harus diuji di lab dengan sedemikian rupa, ya, diukur dan lain sebagainya. Itu sejarah. Kemudian kegunaannya apa? Ada dua, intrinsik dan ekstrinsik, ya, sebagai ilmu, ya, seperti yang kita lakukan saat ini, pernyataan pendapat, cara mengetahui masa lampau. Jadi saya ini duta dari masa lalu yang bercerita tentang masa lalu kepada Anda. Jadi Anda tidak usah repot-repot ingin berjumpa dengan Doraemon, meminjam kantong ajaibnya, ingin ngambil pintu kemana saja Doraemon, ingin mengetahui masa lampau. Tidak usah, melalui sejarah Anda bisa tahu. Penggunaan secara ekstrinsik, pendidikan moral, penalaran, pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Masa lalu seperti apa, penanganan penyakit, penanganan wabah. Hari ini kalau kita menghadapi tantangan yang
serupa gitu, kita apa yang kita bisa lakukan, itu bisa kita belajar seperti itu ya. Kalau banyak anak-anak SMA Negeri 1 Gedangan masuk di perguruan tinggi di UI, ITB, UGM, itu seperti apa, itu bisa Anda pelajari. Oh ternyata dari semangat belajarnya ya, tidak pernah bolos dan lain sebagainya, nilai dan lain sebagainya, itu bisa Anda pelajari. Itu manfaatnya, kegunaannya sebagai apa. Terus sejarah sebagai peristiwa. Kalau sejarah sebagai peristiwa tentu ya, hanya sekali terjadi, tidak akan terulang. Yang terulang pola ya, 5 tahun selalu ada, setiap 5 tahun ada pemilu ya, pemilu legislatif dan eksekutif begitu. Kan sama Pak, pemilu juga, iya, polanya beda apa, pasangan calonnya, partai yang ikut, anggota dewan yang nyalek ya, gitu. Ya, berbeda juga. Pemilihan bupati itu 3 tahun yang lalu Anda masuk SMP, sama sekarang masuk SMA, sama masuk sekolah, tapi bedanya apa? Kalau SMP belum pandemi, sekarang pandemi, daring tidak daring, gitu. Polanya sama, tapi ya peristiwanya hanya sekali. Anda masuk sekolah SMP hanya sekali, SMA hanya sekali, tidak mungkin 3 tahun ke depan Anda nanti juga akan daftar lagi di sini, itu kan tidak mungkin ya. Anda harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja atau apa. Melalui ilustrasi itu juga begitu, proklamasi itu hanya sekali terjadi. Setiap tahun kita peringati, mengapa? Karena penting, ciri-ciri sejarah itu penting, unik, abadi, itu seperti itu ya. Menyusun fakta-fakta, jadi sejarah sebagai peristiwa itu didasarkan pada fakta yang ada di sumber, kemudian harus objektif, tidak boleh. Jadi kalau sejarah itu ada subjektifnya, ada, nanti kita bahas berikutnya. Kalau ilmu alam tidak boleh subjektif. Mengapa demikian? Kalau Anda kena corona dibilang tidak iya, itu kan nanti Anda. Ilmu alam tidak boleh seperti itu. Kalau ilmu sosial ada kecenderungan subjektivitas karena dipengaruhi oleh beberapa hal, nanti kita bahas ya. Syaratnya sebagai peristiwa apa? Objektif, unik, kemudian penting, ini syaratnya. Kemudian sejarah sebagai kisah, sejarah yang dituturkan, yang disampaikan, yang dijelaskan ya, bisa melalui beberapa buku. Misalnya saya punya buku ya, ini juga sejarah sebagai kisah. Kisah-kisah ini kalau Anda baca judulnya ya, ini juga sejarah sebagai kisah di buku, kemudian diangkat dalam film, dalam FTV dan lain sebagainya, itu bisa. Inspirasinya dari sejarah itu memberikan inspirasi yang luar biasa. Ketika Anda lebih sejarah itu ada ya, kalau di media sosial indah saat diceritakan, sulit saat diujikan. Nah itulah sejarah. Ada hal-hal seperti itu di media sosial itu. Ini sejarah sebagai kisah. Ya, kalau kita bercerita tentang semangat Pangeran Diponegoro itu seperti apa perjuangannya dalam melawan Belanda, sampai Belanda itu kesulitan untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro. Akhirnya taktiknya harus dijebak Pangeran Diponegoro itu dalam sebuah perundingan, baru Pangeran Diponegoro itu dikalahkan gitu ya. Sebelumnya ya sulit sekali. Itu kisah-kisah yang luar biasa untuk kita kisahkan bagaimana perjuangan para pahlawan kita ya, para pahlawan perjuangan bangsa kita itu. Interpretasinya, jadi buku-buku yang ada di samping selain yang tadi saya tunjukkan ini, itu ya sejarah sebagai kisah juga diceritakan dalam bentuk buku supaya Anda baca. Kalau Anda tidak baca, nanti bisa dikisahkan melalui video, melalui film. Kalau Anda nonton film Bumi Manusia itu Anda tertariknya luar biasa, fokusnya nanti pasti ke analis atau yang diperankan pemeran diperankan oleh Mawar De Jong itu ya Pak, cantik, ganteng dan lain sebagainya. Para pemainnya itu ya Indo Belanda. Secara
interpretasi sejarah sebagai kisah gitu. Tadi sudah saya sebutkan buku-buku yang di sebelah ini potretnya adalah sejarah sebagai kisah ya. Contoh sejarah sebagai kisah bersifat subjektif, ada keterpihakan ya. Kalau saya menulis tentang Pak Hatta, saya kagum dengan semangat Pak Hatta yang jujur, yang luar biasa, sampai di akhir hayatnya dimakamkan di tanah kusir, yang ingin dekat dengan rakyat dan lain sebagainya ya. Itu kalau saya terlalu kebablasan itu terlalu subjektif. Tapi ada sisi yang lain juga dari Pak Hatta. Maka dari ilmu sosial tidak bisa lepas dari subjektivitas. Mengapa itu dilakukan? Karena ada kepentingan. Kalau saya tidak membaik-baikan Pak Hatta, nanti buku saya nggak laku, saya nggak dapat data dan lain sebagainya. Kelompok budaya, ada apa untuk legitimasi dan lain sebagainya, kelompok-kelompok tertentu ketika kita membahas sejarah mereka itu harus seperti apa. Perbendaharaan pengetahuannya hanya terbatas. Kemampuan berbahasa itu juga mempengaruhi kalau kita menulis itu dalam sebuah buku-buku dan sebagainya, karya-karya itu kalau bisa ya ada unsur-unsur apa, kalau dalam bahasa Indonesia ada majasnya, hiperbola atau personifikasi ya. Supaya bahasa itu lebih mengena, lebih sederhana, dalam artian ada unsur-unsur sastranya. Seperti judul ini, kalau Anda baca ini ya, ini buku ini judulnya Sapi, Babi, dan Tukang Sihir. Ketika membaca ini saja orang tertarik, loh, ada apa dengan tukang sihir, mengapa harus dibahas. Kemudian ilustrasinya yang ada di buku itu menarik juga ya. Yogyakarta Tempo Dulu, bukan 350 tahun dijajah, itu kan menarik. Ada unsur propagandanya kalau dalam politik itu ya, untuk menarik orang untuk membaca itu seperti apa, ada nilai-nilai yang terkandung. Maka dari itu hal-hal inilah yang mempengaruhi dalam subjektivitas sejarawan itu seperti apa. Jadi si A seperti ini, si B seperti ini, si A sejarawan A, kalau tidak ada Soekarno proklamasi kita seperti apa. Kalau sejarah B, wah itu kan Hatta luar biasa, wah itu ada Ahmad Subarjo dan lain sebagainya. Itu kan subjektivitasnya terlalu dilebih-lebihkan, akhirnya tidak objektif nanti ya. Kemudian saya perbesar ya, kemudian sejarah sebagai seni. Kalau tadi reliefnya ini arcanya di Candi Borobudur, kalau Anda melihat ini, dalam menulis sejarah, sejarawan harus memiliki seni. Jadi sejarawan harus seperti seniman, menghasilkan karya itu seperti apa, sutradara menghasilkan film itu luar biasanya seperti apa, usahanya seperti apa, menceritakan tentang kerajaan Majapahit itu seperti apa detailnya. Jadi membuat penonton, pembaca itu seakan-akan hadir dalam peristiwa tersebut ya. Ketika Anda berbicara tentang tukang sihir di Eropa abad 15-17, seakan-akan Anda itu hadir melihat bagaimana tukang sihir itu diyakini bisa terbang menggunakan sapu terbang itu ya. Sapunya seperti sapunya pasukan kuning kalau di Sidoarjo dan kota-kota yang lain itu diyakini alat-alat terbangnya tukang sihir. Banyak 500 orang yang dibakar hidup-hidup di Eropa karena diyakini sebagai tukang sihir. Selain hanya tulisan, lukisan, patung, serta panggung pementasan, sebagian bentuk seni dalam rekonstruksi peristiwa sejarah itu bisa drama kolosal, ketoprak, kemudian ludruk, itu bisa untuk merekonstruksi sejarah sebagai peristiwa itu seperti apa ya. Ketika diguyonkan ada unsur seninya ya. Contohnya Bumi Manusia, ceritanya Raden Mas Tirto Adi Suryo, kemudian dikaji
kemudian diceritakan, kemudian ini ada seninya, ada melalui layar lebar atau film, itu kan seni juga secara sebagai seni. Fungsinya untuk apa? Fungsi ilmiah ya, agar orang lebih tertarik mempelajari sejarah, dikemas sedemikian rupa ya, tidak monoton, fungsi imajinatif, spekulatif ya. Ada fungsi membayangkan, kalau saya bayangkan ya, tentang Mona Lisa itu seperti apa, itu kalau saya klik ya tentang Mona Lisa itu ya, mengapa lukisannya begitu fenomenal, itu sejarah sebagai seni juga. Dalam lukisan Mona Lisa itu ada beberapa hal yang disoroti. Mengapa alis Mona Lisa tidak ada ya, mengapa dia dianggap transgender, mengapa ada kode-kode yang lain, kode-kode yang ada di dalam lukisan itu. Jadi kalau kita browsing ini Mona Lisa, mengapa ini dianggap luar biasa? Coba, ini karya Leonardo da Vinci yang luar biasa, Mona Lisa ini. Kalau Anda lihat dan Anda cari nanti, apakah dia hamil? Tangannya kan posisi memegang perut. Ada anggapan seperti itu. Sebenarnya istrinya siapa Mona Lisa? Apakah nama aslinya Mona Lisa atau seperti apa? Itu sejarah sebagai seni juga. Fungsi sastra. Jadi sejarah tanpa sastra itu kering. Sastra tanpa sejarah juga kering. Saling melengkapi dan saling hidup. Maka dari itu jurusan-jurusan sejarah di beberapa waktu yang lalu itu masuk dalam fakultas sastra. Kalau sekarang masuk dalam fakultas ilmu budaya, kajian-kajian kebudayaan dan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan. Tapi kalau di Amerika sejarah itu IPS, maka dari itu kalau sejarah IPS ya, IPS sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi dan sebagainya. Itu. Kalau Anda lihat relief Borobudur, Anda lihat stupa itu begitu indah, bagaimana orang menyusun batu sedemikian bagusnya, membuat rambut ini ya, rambut sang Buddha tuh dikeriting sedemikian rupa, atasnya ada kundinya gitu. Ya, sebegitu detailnya dalam membuat itu semua, itu yang luar biasa ya. Bagaimana posisi kakinya, ukirannya itu diukir dulu baru ditempel, atau batu itu disusun baru diukir. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah selesai untuk didiskusikan ya. Sampai hari ini belum terjawab. Lokasi pembangunannya seperti apa, mengapa di gunung, maknanya seperti apa ya, arah hadapnya seperti apa masing-masing patung Buddha itu. Ini yang menurut saya sejarah sebagai seni itu ya luar biasa itu. Melihatnya tiada bosan-bosannya ya. Kalau saya melihat Candi Borobudur itu tiada, enggak akan bosan-bosannya saya melihat itu indah, reliefnya, patungnya, pemandangannya itu khasanah budaya nenek moyang menunjukkan bahwa mereka sudah punya peradaban yang tinggi. Kalau mereka bisa, mengapa anda tidak bisa? Itu motivasi kita. Jadi manfaat belajar sejarah yang di awal itu sudah kita bahas, ada manfaat edukatif, inspiratif, jadi memberikan inspirasi. Mengapa Jalan Gula itu begitu fenomenal loh, hanya tembok yang sudah retak-retak rusak dan sebagainya. Itu kan fungsi inspiratif, memberikan inspirasi. Spot foto prewedding dan lain sebagainya, indah ya, rekreatif, senang ketika orang ke Candi Borobudur, senang foto. Jadi semua memori HP itu penuh dengan foto-foto. Belum geser ke yang lain nanti ya, spot yang lain foto begitu. Satu spot itu bisa 25 kali foto gitu. Ya, keindahan. Jadi inilah sejarah. Ketika kita belajar sejarah, berbeda dengan kita belajar ilmu eksak juga seperti matematika, biologi, fisika, kimia. Kita belajar untuk kebijaksanaan kita ke depan seperti apa. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Unsur-unsur seni nanti bisa Anda pelajari sendiri.
intuisi, emosi, imajinasi, dan gaya bahasa tadi sudah saya singgung. Terima kasih.